dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah yang setia menolong kita, setia memberkati kita, setia menopang kita dalam segala situasi dan keadaan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menaikkan syukur dan juga memohon pertolongannya untuk memberkati kita sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih penyertaan demi penyertaan Tuhan. Kami aturkan syukur kami kepadamu. Kami haturkan pujian kami bagimu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah penebus kami. Kami bersyukur dan kami memohon hikmat-Mu, pertolongan-Mu, urapan-Mu bagi hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing untuk belajar firman ini. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali belajar firman yang akan menolong untuk kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Bagaimana orang benar berbicara? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ayat yang ke-21 dari Amsal pasal 10. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Bagaimana orang benar berbicara? Orang benar berbicara dengan benar menggembalakan. Orang benar itu bicaranya menggembalakan. Orang benar itu bicaranya menggembalakan. Apa yang dimaksudkan? Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari segala masa lalunya, Tuhan membenarkan kita dengan darah-Nya yang suci. Kita sebenarnya tidak layak dijadikan layak. Dan bagaimana orang yang sudah dibenarkan ini berbicara? Satu hal yang terus diingatkan adalah orang benar menggembalakan banyak orang. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kata menggembalakan ini mengingatkan dengan tugas-tugas gembala. Apa saja tugas gembala? Tugas gembala yang pertama, waktu domba-domba itu lapar, maka gembala itu memberi makan. Memberi makan sampai domba itu kenyang. Waktu domba itu haus, gembala menggembalakannya, menuntunnya ke air yang tenang. Maka penerapan praktisnya, bagaimana orang benar itu berbicara? Orang benar itu perkataannya membuat orang-orang yang lapar secara rohani menjadi kenyang, menjadi puas, mendapatkan jawaban, mendapatkan kepuasan. Orang-orang yang haus, orang-orang yang kering di dalam kekeringan, dia mendapatkan kesejukan. Maka sebagai orang benar, perkataan kita bukan membuat orang kepanasan. Jangan terbalik. Orang benar itu perkataannya menyejukkan, karena kita menuntunnya sampai dia menemukan sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Menuntun orang, membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia yang ada di dalam kekeringan rohani, dia mendapatkan sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka perkataan-perkataan orang benar harusnya memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan berbuat baik,
bagaimana Tuhan mengampuni dosa, bagaimana Tuhan mengasihi orang berdosa, dan Tuhan memberikan pengampunan. Bagaimana Tuhan memberikan harapan-harapan, bagaimana firman itu memberikan jawaban-jawaban atas setiap pergumulan orang-orang percaya. Maka orang-orang benar perkataannya haruslah menuntun sesamanya. Bahkan di sini dituliskan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu tidak hanya melingkupi keluarganya saja, keluarga inti, pasangan atau anak-anak, tapi juga rekan kerja, juga teman kerja. Perkataannya menggembalakan, mengarahkan, ya kan? Gembala itu mengarahkan, ini jalannya ke sana yang benar, harusnya lewat sini gitu. Mengarahkan. Jadi yang pertama tadi memberikan kesejukan, bukan menambahkan kepanasan, membawanya berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan Yesus sampai dia menemukan sumber air hidup. Orang benar perkataannya itu mengarahkan. Kalau Bapak Ibu atau saudara bekerja di tempat kerja dan mungkin ada teman kerja yang tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya, jangan takut untuk mengarahkan, jangan takut untuk membagikan skill yang ada. Nanti kalau aku ajari dia lebih pintar dari aku, terus nanti dia akan jadi begini begitu. Tulus saja mengarahkan, memberikan arahan dengan baik. Mengarahkan itu tidak mudah Bapak Ibu, apalagi kalau dombanya domba-domba kecil di rumah. Banyak hal mereka tidak tahu, maka mereka bertanya, apa ini Ma? Oh, ini adalah meja. Apa gunanya? Meja untuk menaruh makanan, untuk menaruh barang-barang, bukan untuk menaruh dirimu ya. Maka kita tidak boleh duduk di atas meja. Itu salah satu contoh perkataan yang menggembalakan anak-anak. Apa ini Ma? Ini pisau, gunanya untuk apa? Bisa untuk memotong sayur. Ini alat benda yang tajam. Ini untuk memotong sayur, tidak untuk memotong yang lain. Nah, hal-hal banyak lagi yang harus diarahkan. Bapak, Ibu, Saudara sebagai orang tua, siapa yang menggembalakan anak Bapak, Ibu, Saudara? Di dalam pikiran mereka banyak pertanyaan karena mereka belum mengerti dunia ini dengan perkara-perkara dan solusi-solusinya. Sebagai orang yang benar, jangan melupakan tugas penggembalaan. Karena orang benar bibirnya menggembalakan, mengarahkan, memberikan petunjuk. Kalau anak-anak kita bertanya, udah gampang cari aja di Google. Bapak Ibu tahu apa jawaban Google? Apakah semua jawaban Google benar? Tidak. Oh udah nak, gampang, ada EA, pakai aja itu Meta EA, pakai aja itu aplikasi-aplikasi EA. Kamu bisa dapat banyak pengetahuan di sana. Bapak Ibu tahu apa yang dijawab oleh mereka? Saya pernah menggunakan salah satu aplikasi tentang EA itu dan saya menanyakan, Bapak Ibu tahu tentang sebuah pernyataan, saya tanyakan apa tertulis di mana ayat firman Tuhan ini. Saya mencoba begitu dan dia ya tertulis di sini gitu. Bapak Ibu itu harus dicek, tidak semuanya benar. Nanti kalau Bapak Ibu anaknya ada tugas sekolah, cari aja nak di situ. Itu gampang, nanti kamu bisa bantu semuanya. Bukan tugas mereka. Orang benar itu menggembalakan. Kalau Bapak Ibu dipercaya punya anak, gembalakan itu. Karena bibir orang benar menggembalakan banyak orang, menggembalakan anak-anak. Bapak Ibu Saudara menggembalakan pasangan. Ada Bapak Ibu mungkin dipercaya Tuhan. Banyak orang-orang percaya waktu menikah dari pasangannya yang belum percaya, lalu yang belum percaya itu jadi percaya. Sebagian besar, kebanyakan orang yang baru percaya itu jadi lebih rohani loh, lebih banyak belajar karena mereka
banyak bertanya, banyak pengen tahu. Terus mau tanya dengan pasangannya, Pak ini bagaimana ya? Kenapa, bagaimana kita harus berdoa? Udah kamu ikut-ikut aja di gereja, nanti kamu tanya pada Pak Pendeta atau Bu Pendeta, gimana berdoa? Aku bukan pendeta, jangan tanya saya. Hei suami-suami yang sudah bawa istrinya percaya Tuhan, terus ditelantarkan, berdosa loh, bertobat loh ya. Karena tugas orang yang benar yang sudah dibenarkan itu menggembalakan perkataannya. Jangan suruh orang lain tanggung jawab. Bapak ibu saudara yang punya anak, kalau anaknya bertanya tentang firman Tuhan, jawab. Karena bibir orang benar menggembalakan. Jangan kasih tugas ke guru sekolah minggu. Tidak. Mama-mama kalau dikasih anak untuk menjelaskan tugas-tugas, jangan cari yang paling mudah itu. Tidak. Ibu-ibu juga harus belajar dulu, cek dulu itu benar apa tidak. Kalau tidak, Bapak Ibu menyuruh anaknya ke jalan yang tersesat. Bukan ke padang rumput yang hijau, tapi ke padang rumput yang kering. Bukan ke air yang tenang, tapi ke air yang beracun. Bapak Ibu Saudara bertobat. Orang benar perkataannya menggembalakan. Orang benar perkataannya mengarahkan. Orang benar perkataannya menyejukkan, bukan membuat panas hati. Menggembalakan itu apa? Menyembuhkan yang sakit. Itu tugas gembala, bukan menyakiti yang sehat. Bibir orang benar menggembalakan. Waktu ada dombanya sakit, dengan perkataan-perkataannya dia sembuhkan, dia pulihkan, dia tolong. Bagaimana dari sakit hatinya dia bisa semangat lagi. Dan lukanya itu dibalut dengan perkataan kita. Kita membalut hati orang yang sedang terluka, bukan malah melukai hati orang lain. Tidak, orang benar perkataannya menyembuhkan hati yang terluka, bukan melukai. Bapak-bapak, kalau perkataanmu melukai hati pasanganmu, berarti belum menggembalakan. Ayo dengan perkataannya kasih semangat kepada istri. Mungkin ada istri yang kecewa, ada istri yang terluka, disabarin, dikasihi, diberi semangat, diberi ucapan yang memberikan pemulihan-pemulihan. Ibu-ibu juga demikian. Perkataan kita ini bukan untuk melukai hati suami. Perkataan kita ini menyejukkannya, mengobatinya. Kalau dia dari luar datang ke rumah hatinya terluka, bukan tambah dilukai lagi di rumah. Orang benar, bibir orang benar menggembalakan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama belajar untuk hidup menjadi orang benar melalui perkataan kita. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami malam hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami hari ini dengan firman-Mu yang menolong kami untuk hidup sebagai orang benar dalam perkataan. Tolong kami ya Allah, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang tersesat, bagi orang-orang yang ada dalam kehausan rohani, bagi orang-orang yang dalam situasi kekeringan rohani. Tuhan berkati dan pakailah hidup kami. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.